Hai friend, kita akan bahas mengenai exit plan pengusaha. Sebelum itu, saya yakin Anda sudah menyiapkan kopi Anda dulu ya, karena kita akan ngobrol santai mengenai hal ini. Bagaimana mempersiapkan masa depan bisnis ya? Jadi banyak sekali pengusaha fokus pada satu hal saja, yaitu bagaimana memulai dan mengembangkan bisnis. Namun memang sangat sedikit yang memikirkan satu pertanyaan penting, yaitu suatu hari nanti bagaimana saya akan keluar dari bisnis ini. Inilah yang disebut sebagai exit plan. Apa itu exit plan? Exit plan adalah strategi yang direncanakan tentunya oleh pemilik bisnis untuk mengakhiri kepemilikannya atau menyerahkan bisnis kepada pihak lain secara terencana. Tanpa exit plan, banyak pengusaha menghadapi situasi seperti berikut ini. Yang pertama adalah bisnisnya berhenti ketika pemiliknya tidak lagi aktif, atau adanya konflik keluarga dalam pewarisan usahanya, atau bahkan bisnis dijual dalam kondisi terpaksa ketika nilai bisnisnya tidak maksimal. Padahal jika direncanakan dengan baik, exit plan ini bisa menjadi bagian dari strategi keberhasilan jangka panjang. Lalu, mengapa exit plan ini penting dan harus disiapkan oleh setiap pengusaha? Tentu saja yang pertama, untuk menjaga nilai bisnis itu sendiri. Exit plan bisa membantu pemilik itu mempersiapkan bisnis agar memiliki nilai jual yang baik. Karena bisnis yang memiliki sistem, manajemen, dan keuangan yang rapi akan lebih mudah dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua alasannya adalah untuk melindungi keluarga. Banyak pengusaha adalah tulang punggung keluarga. Jika sesuatu terjadi pada pemilik usaha, keluarga perlu memiliki kejelasan tentang bagaimana bisnis tersebut dikelola atau dialihkan. Dan tentu saja yang ketiga adalah memberikan kebebasan di masa depan, atau kita sering menyebutnya passive income ya. Di mana setiap pengusaha suatu saat akan menghadapi fase pensiun, atau mungkin ingin fokus pada hal lain atau bahkan ingin memulai sebuah usaha baru. Exit plan membantu pengusaha memiliki pilihan yang jelas. Jadi prinsip hikmah dalam perencanaan di Alkitab, perencanaan masa depan adalah bagian dari kebijaksanaan, di mana di Amsal 13 ayat 22 tertulis, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa pengelolaan usaha dan harta itu seharusnya dipikirkan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Jadi friend, berikut ini adalah jenis-jenis exit plan yang Anda bisa lakukan ya. Yang pertama adalah menyerahkan bisnis kepada keluarga, atau sering disebut sebagai family succession ya, di mana pemilik usaha menyiapkan anak atau anggota keluarga untuk melanjutkan bisnis. Kelebihannya tentu saja nilai dan visi bisnis dapat dipertahankan, dan bisnis tetap berada dalam keluarga. Hubungan emosional lebih kuat. Namun kekurangannya, tidak semua anggota keluarga memiliki kemampuan bisnis, dan seringkali ada potensi konflik keluarga. Dan proses transisinya sering memerlukan waktu yang lama. Yang kedua yang bisa Anda lakukan, friend, adalah menjual bisnis kepada investor atau pihak lain. Pemilik menjual bisnisnya kepada investor, perusahaan lain, atau pembeli yang tertarik tentu saja. Kelebihannya, pemilik bisa mendapatkan dana besar sekaligus. Nilai bisnis dapat dimaksimalkan. Dan pemilik bisa fokus pada hal baru. Namun kekurangannya, pemilik tentunya kehilangan kendali atas bisnis. Budaya bisnis bisa berubah. Dan yang berikutnya proses negosiasi dan valuasi itu bisa jadi sangat kompleks ya. Dan yang ketiga yang bisa Anda lakukan dalam exit plan adalah manajemen buyout atau dibeli oleh manajemen yang Anda miliki. Dalam skema ini tim manajemen atau karyawan senior itu membeli bisnis dari pemiliknya. Kelebihannya adalah bisnis dikelola oleh orang yang sudah memahami operasional. Transisi biasanya lebih mulus, budaya bisnis dapat dipertahankan. Namun kekurangannya, manajemen itu mungkin membutuhkan pembiayaan yang besar ya. Proses transaksi bisa memakan waktu dan tidak semua tim manajemen siap menjadi pemilik. Dan yang keempat adalah menutup bisnis secara terencana. Dalam beberapa kasus, pemilik memilih untuk menghentikan bisnis secara bertahap. Kelebihannya adalah tidak perlu mencari pembeli. Prosesnya bisa lebih sederhana dan cocok jika bisnis sangat bergantung pada pemilik. Namun kekurangannya adalah nilai bisnis tidak dapat direalisasikan secara maksimal. Aset mungkin dijual dengan harga lebih rendah. Karyawan harus diberhentikan. Lalu, kapan sebenarnya pengusaha harus memikirkan exit plan? Jadi, banyak sekali ahli bisnis menyarankan bahwa exit plan itu sebaiknya dipikirkan bahkan sejak bisnis mulai berkembang. Idealnya pengusaha mulai memikirkan exit plan ketika bisnis itu mulai stabil, mulai memiliki sistem yang jelas, mulai memiliki aset atau nilai yang signifikan. Dengan demikian, pemilik memiliki waktu untuk mempersiapkan transisi dengan baik. Jadi friend, kesimpulannya exit plan itu bukan berarti pengusaha ingin segera meninggalkan bisnis.
Sebaliknya, exit plan adalah bagian dari perencanaan yang bijaksana, di mana dengan memiliki rencana keluar yang jelas, pengusaha dapat menjaga nilai bisnis, melindungi keluarga, dan memastikan usaha yang dibangun dengan kerja keras dapat memberikan manfaat jangka panjang. Perencanaan yang baik membantu pengusaha bukan hanya membangun bisnis, tetapi juga menyelesaikan perjalanan bisnisnya dengan bijaksana. Amin.